Sobat Semandap, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Nah, di samping aku hari ini udah ada gue spesial kita yang bakal nemenin kita buat beberapa menit ke depan nih guys. Yaitu Kak Niko dari 12 IPA 5 dan Kak Lili dari 12 IPS 3. Halo guys. Halo. By the way, selamat atas kelulusannya ya Kak. Gimana nih perasaannya hari ini? Kan hari ini perpisahan tuh. Perasaannya hari ini gimana? Aku dulu berarti ya. Oke. Perasaannya pasti ya itu senang banget karena kita udah melewati masa SMA kita selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian kita udah mendapatkan lumayan cukup banyak bekal untuk masa depan kita, dan pastinya kita juga senang nih karena kita setelah ini bakalan mewujudin cita-cita satu-satu dari cita-cita kita. Seperti itu sih. Dari Kak Lili. Gimana nih Kak Lili? Bener sih yang dikatain sama Kak Niko. Kayak sedihnya dapet, senengnya dapet, kayak yang dilalui dari awal sampai akhir tuh kerasa. Bener-bener titik ya, bukan akhir sih, tapi kayak ya. Justru awalnya nggak sih Kak? Iya bener. Kayak welcome to the new world gitu. Bener. Bener banget. Oh iya, sebelum acara perpisahan ini kan sebelumnya ada seremoni ya Kak. Itu kemarin acara seremoninya ini ada banner gift, terus ada mobile juga, terus undang damkar juga ya Kak ya. Bener. Itu gimana sih buat persiapannya? Kayak biar tahun depan kan Dina udah kelas 11, tahun depan udah kelas 12, kayak biar ada gambaran gitu buat depannya gimana. Gimana persiapannya? Terus sama ini Kak, kenapa sekolah kita tuh lebih lambat dibandingkan sekolah lain? Oke. Gimana Kak? Dari aku dulu nih. Oke, dari aku dulu ya. Iya. Teman-teman semua. Jadi persiapan kita buat live ceremony ini kita nyiapin dari bulan November 2023. Berarti persiapannya tuh udah dari berbulan-bulan yang lalu ya? Bener banget. Jadi kita itu persiapan dari bulan November 2023. Waktu itu kita pertama kali kita nyiapin konsep. Bener banget. Dan yang pertama kali ada ide buat ngadain konsep itu Kak Adam dari kelas 12 IPA 3. Nah, itu waktu itu kita pas banget pemilihan sama ketua OSIS. Ketua OSIS yang 2023 Romana Tobdi, Tobdi dan kawan-kawannya. Di situ kita ngebahas dasar dari LC, kita nentuin kita maunya gimana nih. Dan hari itu kita pertama kali kita nyusun panitia dulu. Panitia. Habis itu kita dapat nih konsepnya. Oh, pertama kita ngadain live ceremony itu ada prom night-nya. Ada prom night. Itu kita di bulan rencana waktu di bulan Januari. Jadi itu acara kita bakal 2 hari. Itu bakalan di hari Seninnya upacara, take video segala macam. Kemudian malamnya itu kita mau ada yang prom night di Hotel Urban. Itu rencana awal. Namun karena budget yang mungkin lumayan mahal, sekitar waktu itu kurang lebih 200.000 ya, Di? Sekitar 250 Kak. Ya, sekitar 250.000. Akhirnya banyak teman-teman kita dari Semanda ini ngajuin, kok gimana sih kalau semisal live ceremony-nya kita nggak perlu semahal itu. Akhirnya Caranya biar ikut semua. Ya, betul banget. Akhirnya kita mutusin buat yaudah deh, kita live ceremony-nya nggak jadi prom night gitu kan. Terus kita bingung nih, kita mau ngapain aja ya. Kita bingung. Terus Konsep sih. dan itu juga salah satu alasan karena kenapa kita live ceremony-nya ini sehabis Lebaran gitu. Berarti sebelumnya konsepnya diganti-ganti terus ya Kak? Ada Bener revisi banget. gitu Ya. banyak ya? Karena kan kita gabungin 300-an anak ya. Yang pasti kan beda-beda nih pemikirannya gitu ya, Lia. Cukup sulit itu sih. Gimana Kak? Biar kan banyak anak tuh caranya gimana? Lebih ke komunikasi sih, maksudnya antar ide pikiran itu harus ditampung dulu gitu dari satu ke satu anak. Anak itu dikumpulin dulu atau kayak ada perantara gitu ngomongin? Dikumpulin di aula untuk kemarin itu. Pertama kita kasih tahu di WhatsApp, kan ada grupnya tuh. Setelah itu penyampaian secara langsung biar jelas dan tidak ada unsur yang lain sih, kayak kalau di WhatsApp kan kurang jelas kalau diobrol secara online, tapi kalau diobrol secara langsung kan enak. Ini ada nggak sih Kak kayak misalnya temen Kakak yang kayak emang nolak gitu atau gimana, cara nanggepinnya itu gimana?
Kalau nolak itu banyak kali ya. Kuncinya ditampung dulu sih, kayak diyain dulu gitu, terus bilang aja kayak mungkin nanti akan dirembukin lagi sama panitia lainnya, gimana caranya. Nanti kalau emang kayak ide pikiran dia nggak diterima, ya dijelasin, maaf ya ide kamu seperti ini karena buat kedepannya gini 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 gitu. Pasti dia juga nerima. Ya benar banget. Jadi itu kan kalau kita mau bikin suatu acara itu kan kita nggak menutup kemungkinan buat acara kita ini bakal ditolak gitu kan. Iya. Pasti banget gitu. Iya benar. Bener. Karena ibarat kita ngambil contoh pas waktu awal konsep kita kan pengen prom night. Itu beberapa orang pun udah ada yang membayar, namun karena lebih banyak masa yang mahalan deh kayaknya, akhirnya kita mikir lagi konsep itu bener-bener dari nol banget. Abis itu kita ngubah lagi struktur kepanitiaan, kemudian kita ngubah lagi secara detailnya, mulai dari budget itu cocoknya berapa dan lain sebagainya nih ya. Waktu itu kita akhirnya fix itu di bulan Januari. Awal banget ya. Awal banget Januari itu kita fix. Nah, terus pasti kita nggak bisa yang namanya ngelak dari faktor internal. Iya, bener banget dari faktor internal. Karena gimana ya? Kayak angkatan saya sama Kak Lili ini kan COVID ya. Iya. Jadi awal kan kita MPLS online ya, Li ya? Online tuh aja lewat ini. Lewat Zoom. Jadi koneksi kita atau komunikasi kita ini benar-benar kurang banget. Jadi kayak kita ini nggak saling mengenal antara teman-teman satu angkatan kita dan itu impactnya ketika kita les seremoni, ketika kita mau nyusun acara les seremoni ini kita terhambat di masalah komunikasi juga gitu. Pertama ini kita di komunikasi karena awal itu waktu kita mau nyusun rencana itu kita kan pasti banyak banget ngundang mereka buat ayo kumpul nih, ayo kumpul gitu. Susah banget guys. Susah banget. Pasti ada aja alasannya gitu nggak sih? Bener. Soalnya kayaknya lebih mudah ngurusin satu anak yang benar-benar sulit ketimbang 300-an anak yang mudah sih. Bener. Karena waktu itu kita aja dari bulan Januari sampai Februari itu kita cuma 40% progres. 2 bulan. 2 bulan kita cuma 40%. Kita selama 2 bulan itu cuma ngedapetin tema angkatan sama briefing panitia, konsep segala macam mau ngapain. Videografer segala macam belum dapat. Belum dapat. Bulan karena masalah komunikasi aja itu cuma 40% gitu ya, Kak. Bener banget. Kuncinya di komunikasi deh. Terus kalau buat panitia itu kan pasti ada beberapa yang ngurusin itu. Itu panitianya apa aja? Kalau buat tahun ini tuh kepanitiaannya ada sesi acara, kemudian ketua pelaksana, wakil ketua pelaksana, sekretaris ada 2, bendahara ada 2, kemudian sesi acara, keamanan, konsumsi, lapangan, kebersihan, satu lagi apa sih? Dokumentasi. Jadi masing-masingnya itu anggotanya kurang lebih sekitar 10. Ya. Berarti itu tadi panitianya ada sekitar 10 ya? Ada 10. Itu 100 anak ya ada ya, Kak? Ya, sekitar 100 anak. Dan ya namanya kita ngarepin orang-orang gitu kan ya. Jadi yang pemikirannya tuh beda, jadi susah. Dari 100 anak itu akhirnya sampai di hari H kemarin tuh cuman 35 Eli. Yang panitianya? Ya, panitia yang benar-benar aktif ketika sampai di hari H itu cuma sekitar 35-32 aja. Jadi karena keterlambatannya juga itu karena komunikasi gitu ya, Kak? Bener banget. Dan ini Terus tabrak beberapa acara sih. Iya, bener. Kayak acara temu panitia ini buat briefing tuh kayak bener banget. Kalau lewat WhatsApp malam itu kan kayak bener. Ada juga yang nggak pegang HP gitu kan, istirahat. sholat tarawih lah segala macam, jadi susah. Potong libur lebaran. Pada pulang kampung juga ya, Kak ya? Kepotong pentas juga waktu itu. Pentas yang kedua kan di bulan Februari kan. Iya. Sama terakhir kan kelas 12 ujian sekolah tuh. Iya, benar. Iya sih, benar. Jadi itu. Jadi udah kayak kepotong waktunya banyak. Udah sedikit waktu untuk nyiapin. Oh iya nih, Kak. Maaf buat sebelumnya. Dibandingkan dengan angkatan sebelumnya, soal les seremoni ini gimana sih? Ada yang beda atau apa gitu? Kalau dari pandangan kita ya, dari pandangan kita itu jelas ada bedanya, tapi nggak yang terlalu signifikan.
eh, perbedaan yang aku rasain ya buat seremoni yang tahunku ini sama tahun kemarin. Kan aku sempat lihat juga nih. Ya. Yang pertama itu yang terlalu menonjol itu mungkin di bagian foto angkatan kali. Bagian foto angkatan kan kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu banner itu tertutup sama apa kursi. Ya, cuma tertutup sama kursi dan tahun ini kita pengen kita cobalah nyoba hal baru gitu kan. Kita akhirnya berani ngambil resiko. Itu kenapa kita mau nyewa rigging gitu. Jadi kita tuh awalnya emang mau kalau bisa foto angkatan kita ini bener-bener backgroundnya ini buka ya bener-bener tulisan angkatan kita gitu kan, bukan yang backgroundnya pohon ataupun kelas gitu. Jadi kita pengen banget nonjolin masalah itu. Terus mungkin hal yang kita banggain masalah kedisiplinan kali ya, disiplin masalah kursi karena waktu awal kita minjem itu ya kita sempat nggak diizinin sama Pak Arsyad. Ya gara-gara di tahun-tahun sebelumnya itu kursi ini nggak diurus. Jadi setelah selesai acara udah tinggal gitu aja. Jadi hanya yang beresin Pak Arsyad, harus nyuruh orang segala macam, terus banyak kursi yang rusak gitu kan. Dan itu salah satu hal yang membuat kenapa kita juga salah satunya terlambat. Kemudian salah satu hal yang membuat kita sulit gitu buat ngedapetin masalah perizinan kursi kemarin ya Lia. Karena konsep awal belum dapet, jadi kan nggak bisa nih. Iya. Konsep selanjutnya, kalau kita konsep selanjutnya harus nemuin konsep yang awal itu apa. Ya, dan akhirnya setelah hasil negosiasi, akhirnya kita pakai tanda tangan surat izin. Akhirnya kita dikasih izin dan karena kita dikasih izin, kita benar-benar pegang tanggung jawab nih. Akhirnya kita benar-benar gimana caranya biar kursi ini bisa Balik lagi. bisa tertata mulai dari awal nata sampai balikin. Natanya tuh kemarin masing-masing kelas ya Lia. Ya jadi kita di di label terus kita diakalin juga nih. Pertama kali kita ngeluarin dari kelas 12 IPA 1. Ngeluarin semua kosong. Baru tuh kita susun. Jadi kan ada blok-bloknya ya. Ini 12 IPA 1 bagian sini, IPA 2 sini, IPA 3 sini. Nah, ntar pas kita balikin itu kita tinggal misal atas kan berarti tinggal bagian kelas IPS 3, 5, 6 ya. Pokoknya diurutin dari IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4. Jadi teratur nanti pas balikinnya juga IPA 1, IPA 2 dari atas dulu. Kalau atasnya IPS dulu. Kayak nggak ketukar setiap kelasnya dan jumlahnya itu pas. Ya, dan kemarin itu waktu di hari H seremoni itu kan kita ada break sholat asar sama break isoma itu mulai dari jam 11 sampai jam 1. Itu kan sekitar kurang lebih totalnya kan 3 jam ya. Sekitar 3 jam itu kita koordinasi anak-anak buat masing-masing anak itu ngambilin kursi dari kelasnya. Jadi kan udah ada label nih. Jadi IPS 1 nyariin kelasnya yang mana, IPA 1 yang mana, dan lain sebagainya, dan yang lain-lain juga kayak gitu. Dan akhirnya kemarin itu zuhur kursi selesai. Sisa meja. Ya meja pun mungkin sekitar 50 mejaan lagi dari kelas-kelas yang masih sisa gitu kan. Dan akhirnya itu semua kita selesain sehabis asar, kemudian kita nyelesain semuanya sampai jam berapa kemarin nih? 10 atau 9 gitu. Jam 10 atau 9 malam. Kita selesai sekaligus kita tata rapi, kita sapu, kita bersihin. Habis itu kita laporan ke Pak Arsyad, Pak. Ini masalah kursi, meja selesai dan alhamdulillah dari Pak Arsyad nggak ada komentar dan kita dapat apresiasi dan itu salah satu hal yang membuat kita bangga ya. Benar-benar sih. Ya, bangga. Itu tuh kayak gini dari awal teratur, semua apa-apanya teratur, itu dimudahkan loh di awal sampai akhirnya. Natanya awal masuk lagi juga mudah. Jadi kayak bingung kan kalau semisal natanya nggak bareng. Kalau semisal natanya itu nggak sama kayak IPA 1, IPA 2, IPA 3 gitu. Ngambilnya kan susah nanti IPA dulu ke IPA 1, dulu IPA 2 gitu. Gitu ya Kak. Terus nih kan setiap angkatan itu ada namanya nih. Kemarin ini nama angkatan Kakak apa Kak? Phobos. Nah itu apa sih ada maknanya, artinya gitu? Atau ada kepanjangannya juga? Terus tau gak pencetus Phobos itu siapa? Kak Lili. Lili. Itu gimana Kak? Lili pencetusnya. Maknanya gitu. Untuk spesifiknya lupa sih kayak itu sebenarnya kayak
secara tiba-tiba dan Spontan gitu ya? Nah, kita tuh pakai bahasa Indonesia. Mm. Angkatan kelas 12 yang memiliki kepribadian yang baik dan kerjasama yang baik. kerjasama ya. Ya, kerjasama yang Kerjasama yang baik itu kebersamaan yang baik lah gitu. Terus namanya diubah di bahasa Italia. Oh, Dari Italia. bahasa Indonesia ke bahasa Italia. Jadi kayak disingkat Singkat gitu ya. Terus akhirnya Kobo. Dan alhamdulillahnya teman-teman angkatan setuju dengan Phobos itu. Akhirnya langsung kita ACC, langsung mulai cetak banner dan sebagainya. Alhamdulillah sampai hari aman ya Lia. Aman. Tadi sebenarnya awalnya itu mau pakai nama Eterios ya. Ya, Eterios, tapi itu Eterios apa, Kak? Eterios itu apa ya? Jadi lupa sih. Lupa, Tapi alasan kita ngerubah itu karena banyak yang pakai. Jadi dari SMA 9 Bandar Lampung kalau nggak salah ya, SMA Bandar Lampung, kemudian dari daerah Tulang Bawang, kemudian dari daerah Tenggamus. Daerah Tenggamus itu udah pakai Eterios. Jadi kayak kita kayaknya kalau pakai ini kelihatan banget buat takutnya nanti malah nge-copy gitu iya, kan ya. takutnya kita sendiri copy saya gitu. aja, heeh. kan. Dan ya itu sih alhamdulillahnya anak-anak pada setuju. Ya. Oke guys, mungkin cukup yang bisa kita sampaikan. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat dan menghibur buat kalian semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.